Halo semuanya, selamat datang lagi. Pernah nggak sih ngerasa klop banget sama satu rekan kerja, tapi sama yang lain kok kayaknya susah banget nyambungnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasianya. Gimana cara memahami berbagai macam kepribadian di kantor? Karena dengan kenal sama tipe-tipe mereka, kita bisa loh bangun tim yang lebih kuat, solid, dan pastinya jauh lebih produktif. Yuk, jujur-jujuran deh. Pasti pernah kan ngalamin hal kayak gini? Sebelum kita ngomongin soal tim impian, penting banget buat kenalan dulu sama pola-pola yang bisa bikin dinamika tim jadi, ya, kurang asik. Mari kita mulai dari sisi yang lebih menantang dulu di ekosistem kerja. Jadi gini, di kantor manapun, pasti isinya macam-macam orang. Itu udah pasti. Tapi, ada nih beberapa perilaku, inget ya, perilakunya, bukan orangnya, yang bisa bawa dampak negatif ke lingkungan. Inilah yang sering disebut sebagai perilaku beracun. Coba bayangin deh, Anda lagi semangat-semangatnya ngerjain proyek, tiba-tiba ada teman yang datang terus ngeluh mulu. Langsung ambiarkan semangatnya. Nah, orang-orang dengan perilaku kayak gini nih yang bisa nyedot energi positif dan ngehalangin tim buat ngasih hasil terbaik. Nah, ini nih yang seru. Ternyata tipenya banyak banget. Dari yang si pengeluh, yang kayaknya bawaannya mendung terus, sampai ke si provokator yang, wah, hobinya mancing keributan. Langkah pertama buat ngatasin ini ya, kenalin dulu polanya. Tapi jangan salah sangka, dunia kerja itu nggak senegatif itu kok. Justru sebaliknya, tempat kerja yang sehat itu isinya warna-warni, penuh sama tipe-tipe karyawan yang positif dan ngebangun. Yuk kita geser fokus kita dan lihat sisi spektrum yang lain, biar gambaran kita utuh. Pertama, kita punya si visioner. Ini dia nih, si pemikir gambaran besar. Dia nggak pusing sama urusan remeh-temeh sehari-hari, tapi justru terus-terusan ngajak tim mikir, habis ini kita bisa bikin apa lagi ya? Mereka ini bensinnya inovasi. Terus ada si kolaboratif. Mereka ini ibarat lem perekat di dalam tim. Jago banget bikin semua orang merasa didengerin, jadi penengah kalau ada beda pendapat, dan menjaga tim biar tetap kompak jalan bareng ke satu tujuan. Nah, ini kebalikannya, si individualis. Beberapa orang justru performa puncaknya keluar pas mereka bisa kerja sendiri, fokus tanpa diganggu. Contohnya kayak programmer yang lagi ngoding rumit atau penulis yang butuh ketenangan buat nyusun laporan. Yang terakhir di kategori ini, si pekerja keras. Dedikasinya sih nggak usah diragukan lagi. Mereka ini sering jadi panutan soal etos kerja. Fokus banget buat nyelesain tugas, dan semangat mereka itu bisa nular ke seluruh tim. Oke, tadi kan kita udah bahas tipe-tipe yang mungkin kita lihat sehari-hari ya. Tapi gimana caranya biar analisis kita lebih dalam, lebih terstruktur? Nah, sekarang kita bakal lihat beberapa kerangka kerja yang bisa bantu kita ngerti apa sih yang sebenarnya jadi motivasi orang di kantor. Salah satu faktor paling penting itu namanya engagement atau keterikatan. Ini bukan cuma soal seneng atau nggak seneng di kantor ya, tapi lebih ke soal koneksi emosional dan komitmen ke pekerjaan. Apakah karyawan itu benar-benar punya rasa memiliki, cuma datang kerja, ngerjain seadanya, atau yang paling bahaya, justru aktif nyebarin hawa negatif kemana-mana? Kita juga ngeliat nih ada beda pendekatan antara generasi. Contohnya, milenial itu kan gedenya di era kolaborasi. Sementara Gen Z masuk dunia kerja dengan mindset yang lebih ke arah mandiri dan cari aman. Tapi ini bukan berarti semua orang kayak gitu ya. Ini cuma tren umum aja yang seru buat kita perhatiin. Oke, ini penting banget. Biar tim bisa benar-benar efektif, kita harus bisa nyocokin minat asli seseorang sama kerjanya. Nah, salah satu alat paling keren buat ini adalah model Riasek. Anggap aja ini kayak tes kepribadian, tapi khusus buat nentuin karir yang pas. Biar gampang gini deh, tipe realistis itu senang sama kerjaan yang hasilnya kelihatan, nyata. Sementara tipe investigatif itu hobinya ngulik data. Anda nggak mungkin kan nyuruh penyair buat benerin mesin? Nah, itu dia intinya. Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Setelah kita tahu semua ini, terus ngapain? Gimana cara pakainya di dunia nyata? Jawabannya simple, manajemen yang pinter dan komunikasi yang efektif. Anggap aja slide ini contekan pamungkas buat Anda. Ini praktis banget. Coba lihat, si visioner paling pas ditempatin di bagian strategi. Cara ngelolanya, kasih kebebasan buat eksplorasi ide. Jadi slide ini nggak cuma ngehubungin tipe orang sama peran yang pas, tapi yang paling penting ngasih kita playbooknya, cara mimpin mereka biar maksimal. Nah, disinilah letak kuncinya. Kalau Anda udah mulai paham dan ngehargain perbedaan-perbedaan ini, Anda nggak akan lagi ngelihatnya sebagai sumber masalah. Justru sebaliknya,
Anda akan sadar kalau itu adalah kekuatan terbesar tim Anda. Tim yang juara itu bukan tim yang isinya semua orang sama persis. Tim yang hebat itu yang isinya warna-warni. Ada si visioner, ada si eksekutor, ada si penghubung, ada si spesialis. Tim yang kayak gini nih, yang bisa inovatif dan kuat ngadepin tantangan apapun. Ujung-ujungnya ini semua adalah tentang gimana caranya kita menciptakan sebuah lingkungan kerja di mana setiap individu bisa ngeluarin kemampuan terbaik mereka. Sesimpel itu. Jadi setelah kita ngobrolin semua tipe tadi, sekarang pertanyaannya buat Anda. Anda sendiri kira-kira tipe yang mana? Dan yang lebih penting lagi nih, gimana caranya pengetahuan baru ini bisa bantu Anda buat lebih ngerti dan pastinya lebih asyik kerja bareng sama tim Anda setiap hari? Coba direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nonton.